Federico Di Marco merasa kecewa sudah membiarkan tim lawan comeback setelah unggul 2-0. Pemain sayap Inter, Federico Di Marco, menyatakan kekecewaannya setelah timnya gagal mempertahankan keunggulan 2-0 menjadi kalah 3-2 dari AC Milan di final Supercoppa Italiana. Dalam wawancara usai pertandingan, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa tim sekelas Inter tidak boleh membiarkan situasi seperti ini terjadi. Di Marco mengakui kekalahan ini sulit diterima. Tim seperti kami tidak boleh membiarkan comeback dari 2-0 terjadi. Ini sangat menyakitkan, katanya. Meski demikian, ia memberikan penghormatan kepada Milan. Kami harus mengucapkan selamat kepada Milan. Mereka bermain sangat baik, seperti halnya kami. Inter terlihat kuat setelah gol Lautaro Martinez dan Mehdi Taremi di masing-masing babak. Namun, permainan mereka menjadi terlalu terbuka, memungkinkan Milan untuk mengeksploitasi celah di lini belakang. Gol-gol dari Theo Hernandez, Christian Pulisic, dan Tammy Abraham membalikan keadaan untuk Rossoneri. Kami akan menganalisis kesalahan kami dan melangkah maju, ujar Di Marco. Semua kekalahan bisa menjadi pelajaran bagi kami. Kekalahan dalam derby seperti ini memang berat, tetapi kami masih memiliki banyak target yang harus kami kejar. Kami harus menghadapi sisa pertandingan dengan kepala tegak. Di Marco menyerukan timnya untuk segera bangkit, mengingat jadwal padat yang menanti. Sekarang, kami harus kembali fokus. Minggu ini kami memiliki pertandingan penting di Liga. Sayangnya, Anda tidak selalu bisa menang, tetapi Inter adalah tim hebat, dan semua target kami penting. Inter pertimbangkan rekrutmen bek baru pada bursa transfer Januari. Kondisi darurat di lini pertahanan Inter Milan mulai menjadi perhatian serius. Menurut laporan Gianluigi Longari, absennya bek tengah Francesco Acerbi secara terus-menerus memaksa klub untuk mempertimbangkan langkah strategis pada bursa transfer Januari mendatang. Kekhawatiran atas ketahanan lini belakang. Acerbi, yang merupakan salah satu pilar utama di lini pertahanan Inter, telah absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera otot paha. Ketidakhadirannya menambah daftar masalah di lini belakang Nerazzurri, yang sudah menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Rencana investasi di bursa transfer Januari. Absennya Acerbi untuk waktu yang cukup lama dan cedera terbaru Stefan De Vrij disebut-sebut menjadi salah satu alasan Inter mulai mempertimbangkan rekrutmen bek baru. Langkah ini bukan hanya untuk menutupi kekurangan saat ini, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini belakang. Inter diperkirakan akan mencari pemain yang tidak hanya bisa memberikan kontribusi segera, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi andalan di masa depan. Juventus buka kemungkinan lepas Douglas Luiz balik ke Premier League. Dua klub Premier League dikabarkan telah menyampaikan ketertarikan mereka kepada Juventus untuk membawa kembali Douglas Luiz ke Inggris dan pihak pemain serta klub menyambutnya dengan baik. Sang gelandang timnas Brasil baru mendarat di Turin pada musim panas lalu, namun melalui 6 bulan yang penuh penderitaan karena kesulitan beradaptasi dan didera oleh cedera. Kurangnya kepercayaan dari pelatih Thiago Motta pun berujung kepada terbatasnya menit bermain, meski dia direkrut senilai lebih dari 50 juta euro dari Aston Villa pada musim panas lalu. Sejak tiba, Douglas Luiz hanya bermain sebagai starter dalam 2 pertandingan di Serie A, dengan bermain kurang dari 40 menit dalam 3 kompetisi berbeda selama 2 bulan terakhir. Keadaan tidak terlihat baik sekarang dan tampaknya tidak akan membaik dalam waktu dekat. Dengan bursa transfer yang sedang dibuka, Juventus mempertimbangkan untuk melepasnya pada Januari ini. Menurut kabar dari Sky Sports News, ada 2 tim Premier League yang tidak diungkap identitasnya yang tertarik untuk membawa Luiz kembali ke Inggris. Sang pemain berusia 26 tahun disebut sangat terbuka dengan prospek untuk kembali ke Inggris, tempatnya bersinar bersama Aston Villa. Sebagai pengingat, selain menebusnya seharga 50 juta euro, Juve juga menjual Enzo Barrenechea dan Samuel Ealing Jr. dengan mahar sekitar 25 juta euro ke pihak Villa dalam kesepakatan yang terjadi pada bursa transfer musim panas lalu. Hubungan Davide Fratesi dan Simone Inzaghi dikabarkan memburuk. Hubungan antara gelandang Inter, Davide Fratesi, dan pelatih Simone Inzaghi dikabarkan berada dalam situasi yang kurang harmonis. Menurut laporan dari Pasquale Guaro, hubungan keduanya disebut berada di titik terendah. Fratesi, yang bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, dilaporkan tidak puas dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan sejauh ini. Meskipun menjadi salah satu gelandang muda potensial di Italia, Fratesi belum mendapatkan peran reguler di bawah asuhan Inzaghi, yang lebih sering mengandalkan pemain lain di lini tengah. Di tengah ketidakpuasan Fratesi,
AS Roma dikabarkan menunjukkan ketertarikan untuk memboyong gelandang berusia 24 tahun itu kembali ke klub. Roma, yang pernah menjadi tempat Fratesi memulai karir profesionalnya, melihat potensi untuk memperkuat lini tengah mereka dengan kehadiran pemain yang dikenal memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang. Meskipun situasi ini muncul, laporan dari Sky Sport Italia melalui Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Inter tidak berniat untuk melepas Fratesi dalam waktu dekat. Klub memilih untuk menunda pembicaraan mengenai masa depan sang pemain hingga bursa transfer musim panas mendatang. Namun bukan tidak mungkin jika ada klub yang bersedia menebus si pemain senilai lebih dari 50 juta euro. Seperti yang disebutkan Chalked Offside, Tottenham Hotspur sedang mengevaluasi langkah mereka tersebut. Liverpool belum beri lampu hijau untuk pinjam Chiesa saat ini. Federico Chiesa telah dikaitkan dengan beberapa klub Serie A karena minimnya menit bermain di Liverpool, tetapi para peminatnya harus menunggu untuk mengetahui apakah ia akan hengkang. Pada tahap ini, The Reds tidak bersedia meminjamkannya, demikian informasi dari Tutto Mercato Web. Tim Inggris akan menunggu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pemain sayap itu lebih sehat dibandingkan dengan awal musim. Ia bisa diberi kesempatan dalam pertandingan mendatang. Ia telah menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan 2 kali dan tidak dipilih dalam 2 dari 4 pertandingan terakhir. Sebelumnya, ia tidak fit selama sekitar 2 bulan. Fiorentina menjadi klub terkini yang dikaitkan dengan Chiesa. Ia akan kembali setelah transfer yang kacau dan terlambat ke Juventus beberapa waktu lalu. Napoli dan Inter berada dalam posisi yang tepat, tetapi keputusan ada di tangan Liverpool. Klub yang berminat harus terus memantau situasi. Kepergiannya hanya akan menjadi kemungkinan jika ia terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain dan mendesak untuk hengkang. Liverpool tidak perlu berfoya-foya untuk mengontraknya, tetapi itu tetap merupakan investasi, jadi pendirian mereka masuk akal. Terlepas dari desas-desus yang beredar, kemungkinan besar ia akan bertahan di sana sepanjang musim ini dan menilai di mana posisinya musim panas mendatang. Di antara rumor tempat pendaratannya, reuni dengan Fiorentina akan menjadi hal yang mengejutkan mengingat gajinya dan cara pahit yang mereka lalui saat berpisah di masa lalu. Napoli, Inter, Milan, dan Roma memiliki peluang yang lebih baik tetapi hanya setelah beberapa pemain mereka sendiri dijual. Napoli genjot kejar Pellegrini dari AS Roma. Antonio Conte telah memberikan lampu hijau untuk mengejar Lorenzo Pellegrini, sementara Napoli sedang mempertimbangkan 2 alternatif lain jika Juventus tidak membebaskan Danilo. Mereka siap untuk mengontrak kapten Roma itu terlepas dari kemungkinan pertukaran pemain. Giallorossi menyukai Giacomo Raspadori, lapor Radio via OneFootball. Partenopei sedang dalam pembicaraan dengan agen sang gelandang. Ia mungkin harus menerima pemotongan gaji. Ia terikat kontrak hingga 2026 dan menghasilkan 4,5 juta euro. Galatasaray masih mengejarnya, sementara Inter dan Arsenal bisa saja mengejarnya musim panas mendatang. Sebaliknya, ia tidak tertarik dengan Arab Saudi. Setelah menyetujui persyaratan pribadi, Napoli akan mulai menawar dengan Roma tentang biaya dan formula dengan Pellegrini, sementara mereka tidak ingin melakukannya untuk Danilo. Mereka menunggu agennya dan Juventus untuk menyetujui pembatalan, Corriere dello Sport menginformasikan, melalui MSN. Partenopei lebih memilih untuk tetap bertahan demi memperkuat lini tengah mereka daripada menghabiskan uang untuk pemain yang telah disingkirkan dan dapat bergabung secara gratis dalam beberapa bulan. Thiago Motta mengonfirmasi perkembangan tersebut dalam jumpa pers sebelum pertandingan.